Assalamualaikum, welcome back to Invest Saham. Per video ini kita akan analisa 7 saham fundamental yang rutin bagi dividen dan ternyata mulai diakumulasi asing lagi. Sebelumnya disclaimer ini bukan ajakan jual beli saham, so langsung saja kita ke pembahasan. Jadi ada beberapa saham yang mulai diakumulasi terutama oleh investor asing, tapi kita akan filter guys ya, dan kita akan pilih saham-saham yang rutin bagi dividen dan memiliki fundamental yang baik guys ya. Dan kita juga akan bagikan tips ya untuk teman-teman kapan kita entry ya guys ya di waktu terbaik untuk kita beli saham bagus di harga murahnya. Oke guys, langsung saja kita analisa sahamnya satu persatu. Yang pertama adalah saham Telkom, di mana Telkom mulai mengalami kenaikan lagi ya, sekitar 2,29% di hari Jumat lalu, close di Rp2.680 per saham, dan kita lihat semakin mendekati di zona MA50-nya, yaitu di 2.700-an. Jadi di level saat ini, di bawah 2.700, saya rasa masih oke ya untuk melakukan DCA atau cicil beli untuk saham Telkom, dan saya rasa ini masih dalam kategori harga murahnya Telkom. Karena Telkom kalau misal kita perhatikan guys ya, sempat beberapa kali dia menyentuh zona support kuatnya yaitu di 2.500-an, yaitu di tanggal 15 November 2024 dan juga tanggal 19 Desember 2024. Dan secara historis memang angka 2.500 ini adalah harga COVID-nya saham Telkom. Jadi di tahun 2020 Telkom itu turun guys ya sampai di 2.500, dan ternyata terulang lagi nih di tahun 2024 kemarin. Ya turun sampai di 2.500-an, sehingga kita melihat dengan adanya rejection ya di tanggal 7 Januari itu di 2.570, Telkom ini bisa kembali rebound apalagi jika disertai dengan adanya akumulasi yang besar. Nah, kita lihat tanggal 10 Januari ya, kemarin hari Jumat, itu ternyata ada akumulasi yang cukup menarik terutama dari beberapa investor asing. Ada AKRXKZ, DRBK dan juga LS, meskipun beberapa asing lainnya melakukan distribusi ya. Ada CCZP, YPLG, CP dan juga YU. So sejauh ini di 3 hari terakhir Telkom mulai terkena akumulasi lagi terutama dari investor asing, dan hari Jumat kemarin ada net buy 43,6 miliar untuk saham Telkomnya. Jadi Telkom ini sudah cocok sebenarnya untuk teman-teman melakukan DCA. Tapi ada hal penting yang harus teman-teman perhatikan, yaitu adalah rilisnya laporan keuangan kuartal 4 2024 yang akan keluar di awal tahun 2025 ini, antara bulan Januari, Februari sampai dengan bulan Maret ya guys ya. Nah, ini perlu teman-teman perhatikan juga. Jadi jangan sampai teman-teman merasa bahwa oh ini masih di harga murahnya Telkom, saya masukin semua uang saya all in gitu ya. Tanpa teman-teman sadari bahwa sebentar lagi akan rilis laporan keuangan dan belum tentu hasilnya akan bagus nih, terutama untuk Q4 2024 ya, yang akan rilis di awal tahun 2025 ini. Jadi teman-teman juga harus memperhatikan, dan saya rasa kalau misal mau coba untuk entry ya tidak masalah ya, tapi tetap teman-teman juga harus sediakan cash di RDN ya untuk kembali beli ketika sewaktu-waktu ternyata Telkom bisa turun lagi nih. Nanti teman-teman bisa beli di harga yang lebih murah, semoga dapat di bawah 2.600-an. Ya guys, itu pun ya jika secara fundamental tidak ada masalah tapi Telkomnya turun, ya teman-teman seharusnya lebih pede ya untuk membeli saham Telkom di harga yang lebih murah lagi. Jadi untuk level saat ini di bawah 2.700 saya rasa masih worth it untuk DCA, tapi lagi-lagi jangan terlalu bernafsu ya guys ya untuk teman-teman beli banyak aset saham ketika market memang sedang menawarkan diskon besar-besaran. Kita pun harus pandai ya melihat dan juga menilai kira-kira kita bisa beli di harga mana nih. Apakah ada potensi akan nge-swing low lagi, akan turun lagi. Nah, di sanalah waktunya kita beli ya guys ya. Jadi untuk saham Telkom menarik untuk kita pantau besok ya di hari Senin. Selanjutnya kita akan bahas juga saham Indi guys. Untuk Indika Energy, nah ini juga sangat menarik perhatian ya, terutama di 3 hari terakhir, di mana 3 hari terakhir ini ada volume breakout guys ya. Artinya secara volume transaksi ini sudah sangat ramai. Tanggal 8 Januari itu naik 5,6%, tanggal 9-nya naik 6,6%, dan tanggal 10 Januari naik 8,4%. Tentu saja ini agak sedikit berbeda ya dengan pergerakan saham batubara lain yang rata-rata memang turun, karena harga acuan batubara atau coal ice Newcastle itu juga sedang mengalami penurunan yang cukup dalam. Tapi saham Indika Energy karena memang terdiversifikasi guys ya dengan energi baru terbarukan, kita lihat potensinya malah lebih bagus ya. So kita cek untuk Indika Energy, ternyata juga memang ada big accumulation terutama dari KZ, YPAK dan juga TP, sehingga di hari Jumat lalu asingnya net buy 7,8 miliar. Dengan adanya volume breakout guys ya, kenaikan volume transaksi,
Kita juga harus pantau, Indika Energi ini di hari Senin ya, siapa tahu teman-teman ada yang mau realisasikan profitnya ketika dia gagal naik lagi, gagal breakout di atas 1.800-an. Jadi cukup menarik untuk dipantau, tapi untuk entry saya rasa sudah cukup tinggi guys ya, karena, sempat menyentuh area low di 1.300-an. So untuk saham Indika Energi meskipun sempat, beberapa hari sideways ya guys ya, tapi bisa melanjutkan kenaikan dengan sangat bagus. Sehingga teman-teman investor yang berpikir ya secara kontrarian dan bertindak juga secara kontrarian, mereka beli di area low-nya atau ketika ada tanda-tanda kenaikan dan juga berada di zona oversold-nya, ya maka teman-teman akan mendapatkan cuan yang lebih besar ya guys ya dari, capital gain-nya dibandingkan dengan dividen. Nah ini potensi cuannya ya sampai di penutupan hari Jumat kemarin adalah 31%. Jadi setidaknya teman-teman sudah cuan nih di bawah 30% ya, either itu 20, mungkin 25%, ya itu juga lebih besar dibandingkan dividen dari Indika Energi. Tapi ya itulah kenyataannya guys ya. Terkadang kita bisa mendapatkan cuan dari capital gain yang besar gitu ya, lebih besar daripada dividen, tapi terkadang juga kita salah entry dan kita minus gitu ya. Nah, tinggal kita menyikapi, kita beli saham apa, apakah fundamentalnya bagus atau saham gorengan. Kalau saham gorengan, teman-teman harus patuh dengan trading plan dan juga teman-teman harus ada pembatasan resiko ya, kalau misal tidak mau nyangkut di saham gorengan. Selanjutnya yang menarik perhatian adalah Antam, guys. Ya, di mana Antam juga memang beberapa kali turun dan mencetak swing low, tapi kita lihat Antam di hari Jumat lalu ada kenaikan yang cukup menarik nih, 3,17%, close di Rp1.465 per sahamnya. Dan kita lihat juga kemarin ya di sekitar MA 150, dia juga sudah oversold, kembali menyentuh zona oversold alias jenuh jualnya. So cukup menarik dan wajar jika ada kenaikan. Apalagi jika kenaikannya ini disertai dengan adanya akumulasi yang cukup besar. Terutama kita lihat dari OD, AK, dan juga BB, dan ada net buy asing ya, meskipun memang tidak terlalu besar guys, hanya 2,6 miliar saja. Tapi bisa kita nilai bahwa ini adalah hal yang cukup menarik untuk kita pantau saham Antam, terutama di hari Senin depan ya, tanggal 13 Januari 2025. Selanjutnya kita juga akan bahas Akra guys. Akra ini juga menarik ya. Meskipun kenaikannya di 2 hari terakhir ini cukup tertahan ya, tapi tanggal 7 Januari naiknya cukup tinggi, 5,2%, dan tanggal 8 naik 6,3%. Jadi kalau misalkan pun ada normal correction ya di 1100-an, teman-teman silahkan coba untuk spekulatif buy ya jika memang teman-teman ingin mencoba investasi di saham Akra. Tapi karena Akra ini juga masih rutin bagi dividen ya guys ya, dan prospek dari bisnisnya masih sangat oke, tidak ada kendala yang ibaratnya besar lah ya. Jadi untuk Akra ini kita lihat memang perusahaannya masih sehat dan masih berpeluang lah untuk memberikan kita cuan ya yang cukup besar. Karena penurunan Akra ini juga sudah turun cukup dalam guys. Jadi kita lihat untuk Akra sendiri ada big accumulation ya, terutama dari KZ dan juga XA. Dari KZ 16 miliar, sehingga net buy asing kita cek adalah 6,4 miliaran. So untuk Akra juga akan kita pantau di hari Senin ya. Selanjutnya kita akan bahas juga saham Saratoga guys, di mana Saratoga juga sudah turun cukup dalam ya dari 2.800-an ya karena gagal naik ya ke 3.000-an lagi. Jadi ketika dia gagal breakout ya, gagal naik dari level resistannya, lebih baik teman-teman consider dulu untuk take profit karena di IHSG ini memang kita lihat ya saham-saham big caps-nya atau saham-saham fundamentalnya itu terkadang dia juga mengalami koreksi meskipun bisnisnya itu masih oke gitu ya. Tapi karena faktor politik, faktor ekonomi mikro gitu guys ya di Indonesia terkadang juga mengakibatkan saham-saham yang fundamentalnya bagus itu ikut turun. Untuk Saratoga sendiri kita lihat ya ada kenaikan 1,4% di hari Jumat ya di Rp1.815 per saham, dan kita lihat ada big accumulation terutama dari YUCC, KKAK, BK, AG, dan juga DR di sekitar average di 1.800-an guys untuk akumulasinya. Dengan net buy asing 4,5 miliar dan kita lihat juga memang masih berada di zona oversold alias jenuh jual. Jadi kalau misal hari Senin naik itu adalah wajar untuk Saratoga. Kenapa? Karena dia sudah jenuh jual plus sudah ada tanda-tanda akumulasi terutama dari investor asing. Jadi teman-teman pantau Saratoga di hari Senin, siapa tahu dikasih kesempatan untuk bisa entry di 1.800 dan ternyata harganya naik. Ya siapa sih yang nggak mau ya ketika kita beli saham langsung naik harganya, itu kan kita langsung cuan. Seperti itu guys ya untuk saham Saratoga cukup menarik dan tetap kita akan masukkan ke dalam watchlist di hari Senin.
Selanjutnya adalah saham INDF. Nah, teman-teman yang mungkin masih pegang INDF di harga bawah ya, di sekitar 6 ribuan ya, teman-teman, kalau misalkan pun mau lanjut hold, saya rasa tidak ada masalah gitu ya, karena INDF merupakan salah satu saham dari salah satu konglomerat Indonesia, yaitu adalah Salim Group. Di mana INDF mengalami kenaikan lagi 3%, close di Rp7.725 per saham dan mulai naik nih dari zona oversold-nya. Dan kita lihat juga ada akumulasi yang cukup besar, terutama dari beberapa investor asing, ada ZPT, PBB, RXCU, dan juga HD. Dan kita lihat mulai rebound ya dari zona oversold ya, nanti bisa naik ya sampai di overbought atau jenuh beli. So teman-teman yang mungkin ingin masuk di NDF, teman-teman bisa menggunakan strategi trend following ya. Silahkan teman-teman pelajari dulu nih strategi strategi trend following itu seperti apa, pembatasan resikonya seperti apa, itu teman-teman pelajari dulu. Itu untuk masuk ya di saham-saham yang sedang uptrend seperti itu. Selanjutnya yang tidak kalah menarik adalah Pewon ya guys, atau Pakuwon Jati, di mana Pewon ini juga mulai menunjukkan adanya tanda-tanda penguatan. Naik 2,12% di hari Jumat lalu, close di Rp386 per sahamnya. Kita lihat dari top 3, ini ada big accumulation, terutama dari CCODYU dan juga TP. Tapi memang ada beberapa investor asing lainnya yang melakukan distribusi ya, seperti AK dan juga BB, sehingga masih ada net sell 1,8 miliar untuk saham Pewonnya. Oke, jadi untuk saham-saham sektor properti pun ya, kita lihat karena sudah turun cukup dalam, jadi cukup menarik untuk kita re-entry lagi atau kita tambah muatan ketika dia mulai sideways kembali ya. Nah, jadi untuk teman-teman yang ingin request sahamnya, silahkan tulis saja di kolom komentar. Nanti kita akan update juga jika sudah ada rilis laporan keuangan Q4 2024 yang akan keluar ya di awal tahun ini. Kita sudah bahas saham Pewon, INDF, Saratoga, lalu ada Akra, Antam, Indi, dan juga Telkom. Nah, menurut teman-teman, dari saham-saham yang paling banyak diakumulasi atau big accumulation, kira-kira saham mana nih yang paling menarik? Boleh tulis di kolom komentar, guys ya. Terima kasih sudah menonton dan semoga bermanfaat untuk teman-teman. Thank you for watching. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.